Next, nah udah kakak udah bisa nge-share screen. Oke, kakak udah bisa nge-share screen lagi, udah aman. Nah, tadi nggak bisa. Oke, next. Jadi di lapisan ionosfer itu tuh dia unik soalnya di lapisan ionosfer dia ketika ada radiasi badai matahari ya. Jadi ketika kan matahari nih. Nah, ini planet bumi. Nah, ketika dia badai matahari muncul ke arah bumi, nah ini akan membentuk kayak partikel-partikel kecil. Ini kakak kasih warna aja nih biar enak kalian. Kayak ada partikel-partikel kecil yang jatuh ke bumi yang kemudian dia menuju wilayah kutub. Nah, yang kita ketahui wilayah kutub itu punya medan magnetis. Nah, ketika interaksi antara dua medan itu dia akan menimbulkan yang namanya kayak fenomena aurora yang berwarna-warni itu hasil dari perpaduan dua itu. Nah, makanya kita kenal ada kutub utara dan ada kutub selatan. Nah, ketika yang terjadi di kutub utara, auroranya itu namanya aurora borealis. Ini yang geografi wajib banget tahu. Kalau yang kebumian dia tahu prosesnya gitu. Sedangkan yang di kutub selatan dia aurora australis. Kalau yang geografi dia juga wajib tahu negara-negaranya nih. Karena kan geografi kan space, ruang gitu. Sedangkan yang kebumian dia ya prosesnya aja gitu. Kalau yang geografi kalau kakak tanya nih di wilayah utara yang sering terjadi aurora borealis itu ya kayak negara Kanada, terus kayak negara Islandia, terus kayak negara Finlandia. Nah, itu merupakan negara-negara yang khas dengan fenomena aurora borealis ini. Sedangkan kalau wilayah Australia, dia adalah negaranya Selandia Baru. Ingat Austral. Makanya kalau yang geografi ini ya, yang geografi, Austral itu adalah penunjukan untuk wilayah selatan. Tuh. Austral, makanya kita ada benua Australia, oh berarti benua yang terletak di wilayah selatan. Gitu. Kalau boreal adalah yang menunjukkan wilayah-wilayah utara. Nah, itu ada penamaannya juga. Yang ngebuat ribet geografi. Tuh. Kita udah sejam ngebahas meteorologi dan udah ini baru nggak ada 15% dari inti materi kita. Ini baru basically banget gitu. Udah segini kan? Kayak udah basic banget. Ini kita sampai jam berapa ya? Jam 1 kan ya, Bu ya? Bener nggak sih? Sampai jam 1 atau sampai jam berapa ya, Bu ya? Saya kemarin dibilangin ngepasin ngepasin 3 jam ya. Oke, next ya. Kita bahas lagi. Ini tadi kita udah bahas nih lapisan-lapisannya nih. Nah, ya ini kalau kakak tadi sebut di sini nih. Nah, ini batas gradien isotermisnya tadi. Tuh. Dan lapisan mesosfer ini yang udah lapisan paling dingin. Nah, dinginnya karena dia lapisan gradien geotermisnya 0,4 derajat Celcius. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Kalau mau tanyain aja ya. Kakak open banget soalnya. Oke, sambil kalian nyatet gitu. Nanti akan ada soal-soal lagi. Nanti kalau udah berapa kali kita try out. Try out itu pure soal campuran sosial dan fisik. Tuh, soal campuran sosial dan fisik. Berarti banyak banget tuh nanti soal yang akan kalian hadapi. Kita akan udah pakai sistem passing grade Jawa Tengah. Oke, dicatat dulu. Abis itu ini nggak perlu. Ini cuman, tapi yang kebumian ini basically banget nih. Basic-basic dasar ini nih.
Yang penting jangan lupakan proses-proses yang tadi Kakak jelasin. Sama perhitungannya ya, jangan sampai salah. Kalau kalian udah salah rumus atau salah gradiennya udah salah total kalian. Next, kita udah selesai belum nyatetnya nih? Kalau udah saya bilang ya, nanti kita next ke materi selanjutnya. Gitu. Kalau kalian lihat yang di sini ada ekuator, berarti dia penyubutan dari 0 derajat. Berarti ini kalau di itunya, dia merupakan garis khatulistiwa. Yang geografi harus paham banget. Wilayah-wilayah yang dilalui garis khatulistiwa di Indonesia itu di mana aja. Terus kayak sebagai kalian ini harus paham letak lintang loh ya. Yang terkhusus yang geografi ya. Yang terkhusus yang geografi. Jadi kalau udah kalian selesai nyatetnya akan kakak tunjukin pola-polanya gitu. Jadi kalau udah selesai nyatet yang bagian ini mau kakak hapus. Kakak mau nunjukin pola baru lagi nih. Yang wajib banget kalian tahu. Oke, udah. Oke, aman. Wait. Kakak hapus dulu nih. Nah, ini nggak mau. Yang geografi wajib banget nih. Pahami banget. Nah, geografi ini soalnya ketika keluar soal kayak gini, wah out of the box banget. Yakin aja. Apalagi kemarin tuan rumah kalian di mana? Tuan rumah IGU-nya yang geografi jangan sampai lupa. Tuan rumah IGU kalian di mana? Kalau Kebumen ISO. Bagus, masih ada yang ingat. Irlandia, pasti ini bakal keluar nih. Nah, ini kakak mau ngejelasin yang namanya garis lintang di geografi nih. Nah, ini walaupun ada titik-titik, anggap aja ada itu susah orang ngilanginnya. Waduh, nggak bulat. Nah, di geografi itu ngerinya geografi adalah kalian tuh harus tahu letak lintang-lintang tiap negara minimal region, minimal benua gitu. Kan tadi kan kakak udah ngejelasin yang ini nih ya 0 derajat nih. Nah, 0 derajat berarti garis khatulistiwa, garis ekuator. Basically wilayah-wilayah Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa itu apa aja? Ini pernah keluar di soal KSN loh, jangan salah. KSN geografi tapi bukan kebumian ya. Tuh. Nah, kalian bisa nganalisis gitu. Kalau ditarik garis lintangnya ke atas gitu. Oh, ini yang dilewati apa aja nih? Nah, saya nih ini kan garis ekuator kita kan lewati sini nih. Set, set, set. Nah, di soal KSN geografi kalian harus tahu letak-letak wilayah-wilayahnya ini apa aja. Nah, itu ngerinya. Oh, ternyata dia tuh melewati pertama yang udah jelas kalian tahu Pontianak. Terus dia melewati wilayah Bonjol. Bonjol itu di Sumatera Barat. Terus dia melewati wilayah Mamuju. Mamuju itu di Bonjol itu Sumatera Barat, Sumbar, tipu lagi kakak. Mamuju itu Sulawesi Barat. Nah, ini kalian harus tahu nih basic nganalisis kalian. Ini baru region Indonesia dan ngerinya di KSN geografi itu adalah semisal pernah waktu itu keluar di ketika tuan rumahnya itu masih Cina, Beijing.
Beijing itu memiliki garis lintang yang sama dengan negara apa di wilayah apa di Amerika Serikat. Itu ngerinya soal geografi. Berarti kalian harus tahu Beijing itu letaknya di mana. Berarti dia letaknya berada di atas sini berarti. Nah, atas sini berarti kalian urutin. Set, 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 set. Oh, ternyata ada salah satu kota di Amerika gitu. Dan ini pun berlaku di garis bujur juga. Nanti maybe pahitnya ketika wilayah Irlandia itu segaris lintang dengan apa di wilayah Amerika Serikat atau segaris bujur dengan apa di wilayah Afrika. Tuh. Waktu tuan rumahnya Kota Padang, Padang kan menjadi tuan rumah KSN tingkat nasional ya, cuman nggak tahu di tahun 2023 ini entah offline atau online gitu. Kalau yang kompetisi sains madrasah itu udah offline, cuman nggak tahu kompetisi sains nasional yang Kemendikbud itu udah di offline apa belum. Kayaknya masih masih online gitu. Yang pasti internasionalnya udah offline gitu. Nah, kalian harus tahu nih basic-basic ini ngebaca petanya. Nah, ngebaca petanya sama perhitungannya, di mana tiap 1 derajat itu mewakili 111 kilometer. Ini tiap 1 derajat ya, 1 derajat baik. Dan tiap 15 derajat itu dalam satuan waktunya itu mewakili 1 jam. Ini basicnya yang harus kalian tahu supaya kalian bisa ngitung nanti ke depannya. Untuk kebumian maupun geografi. Nah, kita akan terbagi jadi 3 zona waktu ya, garis bujur timur sama bujur barat. Terus makanya kita ada di zona UTC 7. UTC 7. Dan ada UTC plus 7, plus 8, sama plus 9. Karena wilayah kita tuh luas banget. Makanya dia ada perbedaan 3 zona waktu. Sedangkan kalau Rusia yang luasnya banyak banget, berarti nanti dihitung nih berapa Rusia itu pernah jadi tuan rumah. Nah, yang keluar ya kayak gituan, zona waktu di Rusia itu berdasarkan bujurnya itu berapa. Itu ekstrimnya soal KSN, gak bakal akan kalian temui soal-soal kayak gitu di ujian sekolah karena atau ujian semester, karena basic soal OSN itu memang udah susah. Makanya latihannya susah kita di sini. Lebih baik kita latihan susah, ngerjainnya dapat gitu. Kita habis-habisan di sini. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Oke, yang kebumian juga, yang kebumian ini paham ininya nih. Yang geografi PR kalian itu buat wilayah-wilayahnya. Pahitnya ngomong waktu OSN tahun kakak 2013 ditunjukin peta Eropa, itu yang di nasional ya, di nasional. Peta Eropa sama ibu kotanya, tunjukin misalnya nih negara Latvia, dititikin negara Latvia di sini. Ibu kotanya apa? Riga. Negara Belarusia di mana? Titikin di petanya. Ibu kotanya apa? Minsk gitu. Di tahun berikutnya ditunjukin benua region Afrika, terus Arab sama Eropa Selatan, itu kalian suruh nunjukin wilayahnya. Piramida Giza di mana, Gurun Sahara di mana, Sungai Efrat di mana. Itu ngirinya soal KSN yang udah level nasional. Oke, kalian bahas di provinsinya, di tingkat kotanya dulu nih, step by step. Kalau tingkat kota kalian udah nggak dapet basicnya, itu parah. Kayaknya di sini kakak ajarin basicnya dulu, baru nanti ada step by stepnya. Di tingkat provinsi, materi yang kakak sampaikan juga lebih sulit dari ini. Itu. Oke, sejauh ini bisa dipahami? Ini kalau kalian nganggap kakak galak, kakak bukannya galak ya, kakak memang mau apa menaikkan jiwa pertarungan kalian gitu. Karena kalian tarung bener, tarung otak. OSN itu pusing loh, otak yang main. Tadi kalian ngerjain soalnya gimana? Aman-aman aja kan? Soalnya atau pusing gitu? Aman-aman aja kan soalnya ya? Ya pusing-pusing dikit lah. Oke, boleh kalian catat dulu yang ini tadi. Sama nanti kalian tambahin sendiri nih region-regionnya.
Karena Kakak ngasih materi, kalian yang memperdalam, ngulik-ngulik lagi gitu. Kakak dulu gitu modelnya, dapat ensiklopedia geografi, Kakak ulik-ulik sendiri gitu. Kakak lihat glosariumnya, Kakak lihat petanya, Kakak lihat bentang alamnya gitu. Wah, itu hobi banget dulu Kakak kayak gitu. Dan akhirnya pun berhasil. Oke, kalau udah selesai nyatetnya seperti biasa bilang ya. Kalau udah kita nanti pindah ke unsur cuaca dan iklim. Oke, sudah. Dan kita pindah ke ini nih. Kita udah ke ini nanti Kakak jelasin, ini nanti Kakak akan jelasin. Nah, ini kita akan bahas ketika sinar matahari datang ke bumi gitu. Jadi kita akan bahas penyebaran cuaca secara umum. Tadi kan kita bahas lapisannya dulu nih, berarti kita lebih ke detail lagi habis ini. Kita lebih ke detailan lagi. Nah, kalau kita lihat penyebaran cuaca secara umum, pertama dia ada variansi harian. Nah, variansi harian itu bagaimana pure sinar matahari yang diterima oleh bumi gitu. Sama variansi musiman. Nah, variansi musiman ini nih yang wajib kalian tahu lagi nih. Yang wajib kalian tahu ini penting banget. Di mana perubahan iklim kita kan dipengaruhi monsun. Yang pertama monsun ya ada monsun barat sama monsun timur. Itu yang basic, itu yang di sekolah. Sedangkan di olimpiade ini nih kita juga dipengaruhi oleh yang namanya vernal equinox. Nah, makanya ini yang di kebumian juga penting. Apalagi kalian harus hafal tanggalnya juga, dan kebumian ini juga harus dipahami juga nih. Juni solstice Desember sama solstice Juni. Ntar azan. Nah, di tempat Kakak udah azan. Kalian boleh gambar ini dulu. Nanti pas azannya berhenti kita mulai lagi menghormati
azan zuhur ya. Ya boleh digambar dulu nih biar nanti makin paham. Oke, udah ada yang gambar. Kalau bisa yang geografi juga wajib banget tuh, harus pinter gambar juga yang geografi. Karena ketika ada soal esai yang bentuknya gambar, kalian lebih bagus dapat poinnya di situ. Tuh. Next, kita akan bahas lagi ya. Tadi kan kita udah bahas dikit nih. Kita lihat nih, di mana ketika variasi musiman itu bagaimana berdasarkan revolusi bumi terhadap matahari, dan di bulan-bulan tertentu itu uh, ada yang namanya peristiwa ketika vernal equinox ini yang dua ini adalah peristiwa di mana matahari tepat berada di garis khatulistiwa.
Matahari itu pas banget. Jadi ketika ada peristiwa vernal equinox ini, ketika kita berdiri di garis khatulistiwa itu bayangan kita nggak kelihatan di jam 12 gitu. Jam pas matahari tepat berdirinya. Kan ada derajatnya nih. Nah, ini pure nol. Nol derajatnya di sini. Dan ketika peristiwa tersebut di sini menandai pergantian musim. Nah, makanya ketika dia di September ini, dia udah pertanda musim penghujan. Tapi ketika pertanda Maret, dia pertanda musim kemarau. Gitu. Dan di belahan bumi utara, nah ketika di North, dia Desember itu perlahan musim dingin. Gitu. Dan di belahan bumi selatan, musim dinginnya itu berada di bulan Juni. Nah, ini yang kebumian sama geografi wajib tahu. Ternyata di benua Australia, musim dinginnya itu bukan di bulan Desember, tapi di bulan Juni. Sedangkan di benua Eropa, musim dinginnya berada di Desember. Makanya kan Natal ini kan salju turun di Eropa. Di Australia nggak mungkin akan turun salju. Sangat berat. Hati-hati Ini di jalan ya. Sedangkan di Indonesia dia untuk yang penanda musim penghujan dan musim Tanda tangan kemaraunya semua ya. ini. Nggak akan muncul soal kayak gini. Munculnya adalah semisal proyek pembangunan dikerjakan di bulan Maret. Terus akan direalisasikan menjadi sebuah bendungan. Bendungan tersebut akan bisa dipakai di bulan apa? Berarti pertama, dia untuk proses pembangunannya dia harus di musim kemarau dulu. Sedangkan untuk proses realisasinya dia kan akan nunggu air datang nih, berarti di musim penghujan. Itu tipe soalnya. Jadi mungkin di realisasi bulan yang tepat dalam pembangunan proyek ini adalah nanti misalnya bulan Maret sampai Juli, Maret sampai Agustus, Maret sampai Desember. Nah, kalian suruh milihnya di situ. Itu ribetnya di soal KSN. Jadi memang benar-benar kalian udah tahu ininya, baru dianalisis. Tapi kalau kalian nggak tahu bagian apa pergerakan variasi musiman ini, kalian nggak akan bisa jawab. Gitu. Kalau variasi lintang ini nanti dia yang akan mempengaruhi iklim Ancient Greek atau iklim Yunani kuno, iklim matahari. Tuh. Kalau interaksi dari laut, berarti dia nanti akan menimbulkan adanya siklus dari hidrologinya itu, siklus pemanasannya, bagaimana laut itu bisa menyimpan suhu, terus nanti dilepaskan, akan mempengaruhi tekanan udaranya, gitu. Nah, ini yang nggak wajib kalian ketahui. Yang kebumian berarti, oh, penyebaran, kok nggak mau naik ini. Nah, penyebaran cuaca secara umum itu ternyata cuma ada 4. Jadi kalau selain ini, ya nggak ada. Gitu. Biasanya, kalau soalnya kebumian di bawah ini yang merupakan penyebaran cuaca secara umum adalah kecuali. Kan harus tahu basic-basicnya. Oh, ada variasi harian, variasi musiman, variasi lintang, sama interaksi laut. Tuh. Ini udah kalian gambar belum sih? Ya. Sama kalian tambah-tambah ini yang catatan-catatan yang kakak tambahin tadi ini. Nah, di sini kita nanti bahas yang reflection, absorption, sama diffusion. Habis ini. Udah selesai kalian gambar belum? Sambil tunjukin gambaran kalian kayak mana, kakak belum lihat nih. Kayak mana? Saya gambaran Anifa nih, Anifa, terus gambarannya Ines, Fitri, pada bagus-bagus nggak nih? Tunjukin aja di kamera gitu, kayak apa gambarannya gitu kan. Kalau kalian ngegambarnya udah bagus, oh basic kalian tuh ke provinsi dan ke nasional udah bagus banget. Kalau bisa pecahin dulu tembok di kabupaten. Kayak apa nih gambarannya nih? Kalau soal-soal tipe provinsi dan nasional, kalian suruh gambar, suruh ngejelasin. Tuh ngerinya, kalau kabupaten masih pilihan ganda.
Ini sambil kalian tahu ya, negara-negara yang di bagian selatan tuh ada apa aja. Ternyata bukan hanya Australia, ada Selandia Baru, bagian utara ini Arktik, bagian selatannya itu Antartika. Nah, istilah-istilah kayak gini yang harus kalian tahu. Nanti kita akan juga akan belajar permafrost di wilayah-wilayah ini. Nanti akan kita bahas permafrost. Nah, wajib banget datang. Lagi di kebumian nih, permafrost ini, wow. Oh, ini habis ini kita bahas ini penting banget nih. Nah, kalian selesain dulu. Nanti kalau seperti biasa ya, kalau udah kelar bilang, nanti kita next pindah lagi. Nih, di hari ini banyak banget gambar yang wajib bisa kalian analisis gitu. Nah, hari ini udah fisik itu kalau yang geografi lebih mudah sih kalau menurut kakak fisik. Sosialnya yang ribet. Ini kalian kakak minta fokus banget, ini penting banget yang kakak jelasin. Oke, udah semua? Oh, bentar, tomat. Oke, oke, nanti kakak pindahkan dulu. Habis ini kita fokus dulu nih, fokus lagi ya. Perhatikan. Ini suara kakak masih jelas kan ya? Nggak putus-putus? Oke, sini tadi kan kita bahas yang satu ini ya, variasi harian. Nah, kita detailin lagi nih, variasi hariannya kayak apa. Nah, kalau kita lihat nih, oh ternyata nggak pure maksudnya nggak pure adalah ketika matahari menyinari bumi, perhatikan dulu semuanya. Ketika matahari datang ke permukaan bumi, nggak 100% diterima. Jadi ketika kan kakak nih gambar ini, kan matahari nih. Matahari dari pusat tata surya sana sampai ke bumi ini, sampai panasnya ke bumi itu dia membutuhkan waktu 8 menit. Nah, kebayang nggak nih?
Jadi panas matahari yang kita terima sekarang itu berasal dari 8 menit yang lalu tuh dari matahari pusatnya. Dan hanya 51% yang diserap oleh bumi. Jadi di sini nih ada absorpsi, difusi, sama refleksi. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau absorpsi itu berarti dia diserap. Nah, mumpung lagi kita bahas nih. Oh, ternyata panas matahari ini yang diserap oleh bumi itu cuma 51%. Sisanya kemana, Kak? 21% dia dipantulkan oleh awan. Nah, 19%-nya itu dia diserap oleh awan. Jadi pure yang dapat nih, yang diserap di permukaan. Berarti permukaan daratan nih. Nah, dan 60% lagi dia terkembalikan di atmosfernya lagi gitu. Jadi, yang kebumian biasanya nih ngarinya di kebumian ini adalah persenan-persenan ini nih dibilang ganda itu yang ngebedain kebumian dan geografi. Kalau geografi nanti dia dipahami lagi nih prosesnya kayak apa. Kalau di kebumian kalian harus tahu persentasenya, itu ngerinya. Jadi yang scar charts ini dia ini kayak berserakan. Nah, berserakan di atmosfer ini nih. Gitu. Dan habis ini kita bahas difusi. Nah, difusi itu adalah penghamburan dari sinar matahari gitu. Jadi difusi itu kayak pola molekulnya itu berpindah. Molekul berpindah. Nah, kita bahas nih. Kalau di atmosfer itu, kalian tahu nggak kenapa langit warna biru, terus langit warna jingga gitu. Itu karena ada proses difusinya. Ini perhatikan dulu, jangan ada nyatet dulu ya ketika kakak ngejelasin ini, soalnya penting banget ini. Nah, ketika dia terproses difusikan, dia kan seperti ini nih. Ini kan langit. Ini cahaya matahari. Nah, di sini ada proses difusi. Nah, proses difusi ini adalah penyebaran atau penghamburan di di atmosfernya. Nah, sedangkan kalau kita ketahui di atmosfer itu ada sinar tampak. Nah, ada sinar tampak atau sinar gelombang tampak. Nah, di gelombang tampak di atmosfer itu dia cuma ada 3. Perhatikan ya, kebumian juga perhatikan ya. Dia ada R, terus G, sama B. Red, green, and blue. Ini adalah basic sinar tampak yang ada di atmosfer. Nah, ketika sinar matahari datang ke permukaan bumi, di siang hari berarti yang banyak penghamburannya itu spektrum biru. Nah, makanya pada siang hari, langit itu berwarna biru. Sedangkan pada subuh sama menjelang sore, itu spektrumnya udah berubah. Ini berganti-ganti nih. Dia udah berganti antara perpaduan warna merah dan hijau. Makanya kalau kalian lihat langit sore itu warnanya apa? Warnanya tampak jingga kan? Karena ada perpaduan 2 warna ini. Nah, ini pada siang hari itu pasti biru. Kan lihat aja, kecuali mendung, Kak. Kak, tapi Pat kok abu-abu? Beda lagi itu kalau mendung ya karena ada awan ya. Jadi jangan kalian enggak, buktinya kalau
kalau abu-abu itu berarti yang dihamburkan warna abu-abu ya, Kak? Bukan, itu berarti di wilayah tersebut banyak terdapat awan cumulonimbus maupun towering cumulus atau nimbus stratus, makanya dia warnanya abu-abu, gitu. Kalau dia di malam hari, Kak, kok warnanya hitam ya? Warna matahari kan nggak akan menyinari bumi ketika malam hari, makanya dia warnanya hitam, gitu. Ini analisis yang kayak gini nih yang wajib kalian ketahui. Warna jingga di sini nggak ada lagi. Nah, sedangkan pada pagi hari dan sore hari itu dia akan berubah menjadi jingga. Pagi atau subuh ya. Subuh. Fajar lah istilahnya, fajar menyingsing. Atau dia sore. Nah, menjelang maghrib, pasti kalian lihat, oh warnanya indah banget, makanya ada sunrise sama sunset gitu. Wow, itu istilah-istilah yang bagus banget tuh. Inilah karena ada proses difusinya. Kalau refleksi berarti dia pemantulan. Nah, pemantulnya berarti yang ini nih, dipantul-pantulkannya. Nanti akan kita bahas lebih detail refleksinya itu di perubahan iklim atau pemanasan global. Gitu. Atau sambil kita bahas nanti pola-polanya sama efek dan cara mengatasinya. Tuh. Jadi ternyata penyinaran itu nggak cuma satu ya, Kak. Oh, ternyata ada 3. Ada absorpsi yang diserap, difusi yang disebar atau dihamburkan, dan refleksi yang dipantulkan. Gitu. Dan nanti RGB ini tetap dipakai juga di penginderaan jauh. Makanya geografi nanti akan kita bahas penginderaan jauh juga nih. Penting. Kalau yang kebumian enggak. Gitu. Yang kebumian kita nggak bahas penginderaan jauh. Tapi yang geografi wajib, bukan sunnah lagi. Wajib kita bahas. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Ribet kan materinya ternyata? Udah masuk materi geografi fisik. Sambil kalian gambar lagi, sambil kalian tulis ininya nih. Ini tuh. Ribet ternyata kan? Pusing nih. Makanya udah masuk materi fisik itu udah pusing. Sambil makan nggak apa-apa. Ini udah dikasih snack kan sama sekolah? Kasih snack nggak kalian? Tadi kalian ada yang makan nih. Ntar kalau udah selesai catatnya bilang ya. Nanti kita next pindah lagi.
Kemarin video yang geografi pertanian udah ke-upload ya. Nanti yang geografi, khusus geografi nanti bisa lihat. Kalau lupa-lupa ingat bisa lihat di situ. Kalau untuk yang kebumian, waduh, bingung juga nih mau di-upload. Pasti filenya gede banget, kita 3 jam hari ini. Coba deh, nanti kalau ada kuota kakak coba upload gitu. Selamat siang, Kak Wisnu. Ntar kakak sambil izin ke toilet bentar. Ntar. Tanggung kayak ntar. Oh, ada Bu, ada Bu. Ini ada rekamannya. Biasanya saya upload di YouTube gitu Bu. Kalau yang kemarin udah 2 kali udah saya upload di YouTube Bu. Yang materi demografi, materi geografi pertanian. Nah nanti yang ini nanti akan saya upload juga Bu gitu. Cuman biasanya saya uploadnya tuh di hari Minggu, kalau enggak di hari pas ada kuotanya. Soalnya ini kan dari Zoom ini kan gede banget ya Bu, file itu ada yang sampai 1 giga, ada yang sampai 600 gitu. Nanti saya upload, takutnya kalau saya kirim ke siswanya itu nyedot kuota siswa juga Bu, yang 1 gigaan itu. Jadi biasanya saya upload di YouTube gitu. Untuk YouTube-nya dia ada di biasanya, oh ya udah kakak kasih tahu ya kemarin ya. Biasanya ada di, nanti kalian kan kalau download di YouTube itu lebih kecil, bisa dilihat di resolusinya, bisa lebih hemat kuota kalian. Ini yang anak SMA kuotanya masih ditanggung orang tuanya nggak nih, apa beli sendiri? Ya, nanti bisa di-download lewat situ aja. Kan tahu kan cara download lewat YouTube? Buka save from net, pindahin kode YouTube-nya, di-download di situ bisa dilihat resolusinya gitu. Nanti tergantung kalian mau ngambil yang HD atau ngambil yang kecil, yang MP4 gitu. Ya, kenapa? Lagi pergi Ustadz Pujinya. Oke. Next, kita nanti bahas oke, next udah ya, ini kita bahas, ini udah kita bahas, ini juga udah bahas variasi musiman. Nah, ini nih faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca iklim di Indonesia dalam skala meteorologi. Oh iya, tadi konvensional ini gampang banget. Nah, kita lihat di sini nih. Kalau dalam skala meteorologi kan tadi kakak udah bahas 2 ya, skala planetari sama skala sinoptik, terus ada
skala meso sama ada skala mikro. Nah, jadi kan tadi ada skala planetari yang paling gede, terus sinoptik, meso, sama mikro. Nah, mikronya kecil. Nah, secara global berarti skala planetari. Nah, skala global kita dipengaruhi oleh gejala El Nino dan La Nina. Ini yang menjadi anomali ya. Anomali suhu di Samudra Pasifik. Akan kita bahas lebih detail lagi. Kalau regional berarti dia masuknya ke sinoptik lagi nih karena mencakup angin monsun. Angin monsun berarti kan cakupannya antara Asia dan Australia nih. Nah, sama pengaruh ekuatorial dan yang masuk ke sebenarnya bisa dibilang meso, bisa dibilang mikro. Di tengah-tengah ini nih. Dia pengaruh angin darat dan angin laut. Ingat di sini kalau kita nyinggung angin, angin ini berbeda banget sama suhu ya. Angin tuh pasti ketika ini ketika angin dengan suhu itu berbanding terbalik. Kalau plus dia min, kalau suhunya dia berbanding terbalik. Kalau dia suhunya tinggi berarti dia otomatis ada angka minusnya di anginnya, itu berbanding terbalik, nggak bisa disamakan gitu. Nanti akan kita bahas juga. Nah, kalau kita lihat nih pengaruhnya, kan musim hujan, musim kemarau, ini ya di sekolah kalian juga ada angin muson barat dan muson timur ya. Nah, ini yang kita bahas, ini pengaruh lokalnya nih. Nah, ini tadi yang skala kakak. Kalau pengaruh lokal berarti dari bentuk topografi kepulauan di Indonesia. Ini pernah keluar di soal KSN geografi. Kenapa di Papua itu cuacanya itu cenderung tidak stabil gitu. Oh, pertama karena di Papua itu pasti dia banyak pegunungannya. Ketika pegunungan itu pasti pola pergolakannya itu beda nih, ada pola naiknya juga beda. Ada angin lembahnya. Jadi ketika ada waktu itu soalnya pesawat. Kenapa pesawat di Papua itu banyak mengalami kecelakaan gitu. Pesawat kecilnya tuh ya. Dan jawabannya adalah karena ketidakstabilan cuaca di Papua yang diakibatkan oleh bentuk topografi di wilayah Indonesia. Kalau kepulauan jelas. Kepulauan jelas ini yang bentuk wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia nih yang wajib kalian ketahui. Pulau-pulaunya apa aja? Misalnya pulau paling utara itu ada Pulau Mianas. Pulau paling selatan dia ada Pulau Rote. Pulau paling barat ada Pulau W. Ini anak-anak geografi wajib tahu kalau di paling timur nggak ada. Gitu. Ini anak-anak geografi wajib tahu. Sedangkan anak-anak kebumian tahu kenapa terjadinya seperti itu. Terjadi akibat dari pengaruh lokalnya ini. Tuh. Jadi ini biar enak. Nanti kakak buat privat. Videonya kakak buat privat yang khusus yang materi fisik ini ya. Jadi nanti akan kakak share ke Pak Andre. Nanti kalian bisa lihat videonya di situ. Supaya orang-orang luar nggak bisa lihat. Tuh. Soalnya kan istilahnya kan privat nih, jadi ya cukup kalian aja yang tahu. Ini ilmu yang kalian dapetin di hari ini. Tuh. Masih pada semangat gak nih? Udah 12:30. Ini muka-mukanya udah mulai kelaparan, udah mulai geleng-geleng. Apalagi hari ini materinya cukup berat ya. Aulia Enda udah mulai apa nih? Aulia Enda dan Pinky, terus siapa nih? Anfa. Udah pada lapar belum nih? Fitri dan Amel udah mulai geleng-geleng gitu. Belum ngebulan ya? Belum, ini soal yang paling susah belum keluar kok. Santai aja. Tuh. Kalian kalau dikasih soal susah makin seneng kan? Makin seneng gak nih? Apalagi anak-anak geografi anak-anak kebumian yang baru ketemu kakak nih. Kasih soal susah terus pokoknya. Supaya kalian terbiasa. Nah, ini yang
tadi kita bahas. Oh, skala meteorologi ini kayak gini toh, Kak. Global. Kalau global itu cakupannya lebih dari 5.000 kilometer. Makanya tadi yang Kakak bahas tuh MJO sama El Nino gitu kan yang luas banget. Sinoptik, oh ternyata 2.000 kilometer toh, Kak. Yang tadi kita bahas siklon gitu. Yang ada di Filipina yang satu pulau penuh itu kenaan siklon semua gitu. Mesoscale ya berarti kayak thunderstorm, tornado, water spot, angin angin cinok, angin jatuh panas gitu. Ini yang kebumian ini wajib banget tahu nih wilayah-wilayah apa fenomena-fenomenanya. Geografi juga tahu dan paham gitu. Kalau ditunjukin daerah mana aja dia ya wajib wajib tahu ya, namanya anak KSN. Kalau anak KSN kan ya udah jelas banget wajib hukumnya, bukan sunah-sunah lagi gitu. Nah, makanya ini yang udah kakak jelasin tadi di awal banget udah kakak jelasin, udah nggak kakak jelasin lagi. Nah, di sini kita bahas apa itu Madden-Julian Oscillation. Kita lihat. Nah, di sini Madden-Julian Oscillation itu gelombang oscillation musiman gitu. Oscillation. Nah, berarti ini terjadi di lapisan troposfer di wilayah tropis. Nah, di wilayah tropis, ingat, lapisan troposfer di wilayah tropis itu lebih tebal. Sedangkan semakin ke kutub lapisan troposfer itu semakin tipis. Dan di sini daerah propagasi 15 derajat. Berarti yang kemungkinan terjadi peristiwa MJO itu ada di daerah propagasi 15 derajat, baik itu utara maupun selatan. Nah, tadi kakak ajarin garis lintang supaya kalian paham. Bisa tahu daerah-daerahnya. Oh, ternyata daerah propagasi 15 derajat itu wilayah Myanmar, wilayah India, terus yang wilayah selatan itu wilayah Australia, supaya kalian udah tahu dan paham. Tuh. Dan pola pergerakannya ini dari Teluk Benggala. Nah, region-region harus tahu juga nih. India, kemudian dia sampai di wilayah utara Sulawesi, dan dia akan berhenti di wilayah Samudra Pasifik bagian tengah. Tuh, kayak sebuah fenomena skala planetari yang jelas banget ada di dunia gitu. Khususnya ini kan makanya dia melewati 5.000 kilometer, berarti dia udah melewati India, Indonesia sampai tengah sini. Makanya dia masuk dalam planetari dia 5.000 kilometer. Luas banget nggak tuh jaraknya? Sedangkan jarak rumah kalian ke sekolah aja berapa tuh? Oke, terlalu. Wifi kakak agak error. Suara kakak masih kedengeran kan ya? Tuh, error lagi.